Hai guys, welcome to Vival. Tugas kita bikin kamu tahu sesuatu yang baru cuma dalam waktu 5 menit aja. Aku mau ngasih satu lukisan nih ke kamu. Kamu ada ngerasa familiar nggak sih sama lukisan ini? Kalau kamu bahkan nggak tahu ini gambar apa, paling nggak apa sih perasaan kamu lihat gambar ini? Sedih, tenang, bingung, pahit, lega atau gimana? Gadis yang ada di dalam lukisan ini namanya Ophelia. Ophelia memang bukan sosok nyata, bukan tokoh yang hidup beneran, melainkan karakter fiksi ciptaan William Shakespeare, seorang penulis drama dari akhir abad ke-16. Tapi, makna dan tragedi yang dialami Ophelia itu nyata, bahkan masih relevan sampai sekarang. Kisahnya bukan cuma sekedar cerita, karena apa yang dialami Ophelia masih jadi fakta dalam kehidupan banyak orang hari ini. Ophelia adalah seorang gadis cantik yang tinggal di lingkungan istana kerajaan Denmark. Usia pastinya nggak diberitahu, tapi digambarin sebagai seorang gadis muda di akhir masa remaja. Ophelia ini berasal dari keluarga bangsawan. Ayahnya bernama Polonius, seorang pejabat tinggi yang menjabat sebagai penasihat utama raja. Karena sejak kecil Ophelia tumbuh di sekitar keluarga kerajaan, hadir juga di setiap acara istana, disitulah ia mengenal pangeran Denmark bernama Hamlet. Karena makin lama sering ketemu, lama-kelamaan benih-benih cinta muncul nih di antara pangeran Hamlet dan Ophelia. Akhirnya mereka pun saling menjalin hubungan. Namun hidup Hamlet berubah drastis, tepatnya pas ayah Hamlet, sang raja Denmark, meninggal. Terungkap kalau sang raja sebenarnya dibunuh oleh adik si raja itu sendiri, yang merupakan paman Hamlet, namanya Claudius. Lebih tragisnya lagi, Claudius merebut tahta dan menikahi ibunya Hamlet. Hamlet ngalamin pukulan berat. Dari sinilah muncul defense mechanism alias mekanisme pertahanan diri. Hamlet sengaja berpura-pura gila atau yang disebut dengan antic disposition sebagai tameng psikologisnya. Dia merasa nggak ada lagi orang yang bisa dia percaya di istana dan ada keinginan buat balas dendam atas kematian ayahnya. Polonius, si ayah Ophelia tadi, mulai curiga. Ia pun menyuruh Ophelia menjauh dari Hamlet, bahkan menjadikannya alat buat memata-matai sang pangeran. Polonius percaya Hamlet akan bersikap paling jujur saat berhadapan dengan Ophelia. Nah, dalam tulisan Shakespeare, seorang perempuan gak diberi otoritas untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Ophelia gak diberi ruang untuk menjelaskan perasaannya. Ia diperintah buat patuh tanpa bisa melawan ayahnya. Saat Ophelia akhirnya bertemu lagi dengan Hamlet, Hamlet merasa ada yang beda karena omongan Ophelia kedengeran bukan kayak dirinya Ophelia lagi. Disitulah Hamlet curiga dan menjadi kasar dan kejam ke Ophelia. Bukan karena dia nggak cinta lagi, tapi karena dia merasa dihianati bahkan sama orang yang paling ia cintai saat ini. Tapi buat Ophelia, itu sebuah kehancuran. Dia udah dipaksa patuh dan bungkam karena dia perempuan. Dia juga nggak tahu soal strategi ayahnya. Dan sekarang dia makin gak ngerti kenapa Hamlet tiba-tiba berubah kasar dan jahat. Ophelia merasa patah hati, ditinggalin, dan direndahkan. Kejadian tragis terus berlanjut. Puncaknya, pas Polonius meninggal karena nggak sengaja ketusuk pedang Hamlet. Hamlet ngira yang dia tusuk adalah Claudius, karena dia memang bermaksud meniadakan pamannya itu. Tapi malah yang kena ayah Ophelia. Hamlet, sosok yang dulu Ophelia kenal, seakan sudah tiada. Dan kini ayahnya benar-benar tiada. Di titik itu, Ophelia merasa dirinya pun sudah tiada. Gak ada pegangan apa-apa lagi. Dalam kehancuran mental yang begitu dalam, Ophelia pergi dari istana tanpa pengawalan, tanpa tujuan. Ophelia pun jatuh ke sungai, atau mungkin ngebiarin dirinya jatuh ke sungai. Shakespeare nggak jelasin secara pasti apakah itu kecelakaan atau kesengajaan bundir. Yang jelas dia tenggelam dalam keheningan. Atau mungkin ini bentuk suaranya supaya dengan ini dunia bisa fokus melihat eksistensi dirinya. Shakespeare menerbitkan karyanya dalam drama 5 babak yang berjudul Hamlet di sekitar tahun 1600-an. Walaupun Ophelia bukan tokoh utama dalam drama tersebut, tapi kisahnya justru jadi salah satu tragedi yang paling menyentuh karena ia menanggung akibat dari konflik yang gak pernah ia pilih.
Tahun 1852, seorang pelukis Inggris yang bernama John Millais memasukkan sosok Ophelia ini dalam kanvas lukisannya. Kelihatan indah tapi tragis ya. Ornamen di sekeliling Ophelia itu sebenarnya ada maknanya. Beberapa misalnya pohon willow melambangkan cinta yang ditinggalkan dan duka cita, bunga daisy mencerminkan kepolosan dan kemurnian Ophelia, sampai bunga popi merah yang menjadi pertanda kematian Ophelia. Kisah Ophelia dan Hamlet mengingatkan kita bahwa luka yang gak sembuh seringkali berpindah ke orang lain, walaupun sebenarnya gak ada niat menyakiti. Sering juga mereka yang diam sering dianggap tenang, padahal lukanya paling panjang. Bukannya tak pedih, hanya suaranya tak pernah dipilih. Sampai ketemu di 5 menit berikutnya.